Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslih biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Para hadirin, para habaib, Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid dan keluarga besar daripada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, yang kita semua datang dari yang dekat sampai dari yang jauh. Tujuan kita datang ke tempat ini untuk bisa menyampaikan kita kenal kepada Allah melalui proses wasilah dari kebesaran Habib Saleh Tanggul. Jadi Al-Quran yang mengajarkan kepada kita wabtaghu ilaihil wasilah, cari pelantara. Bahkan segala ibadah yang kita lakukan ini ingat adalah wasilah. Kita kumpul di sini, ini kita cari jembatan. Apa tujuan yang kita datang ke tempat ini? Apa inti yang sama-sama kita cari? Keridhaan Allah. Karena ini intinya. Waridwanun minallahi akbar. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar daripada segala-galanya. Hadirin, karena ada orang yang ibadah atau makhluk yang ibadah, tapi ternyata ibadah itu tidak menyampaikan dia kepada Allah. Karena dikatakan iblis itu tidak ada tempat di sorga kecuali iblis sudah ibadah kepada Allah. Akan tetapi hasil daripada ibadah menjauhkan dia menjadi makhluk yang terlaknat. Begitu juga kita datang kepada para aulia, para salihin. Datang kita, tujuan kita adalah untuk menjembatani kita biar kita kenal kepada Allah. Tapi ada, dan mudah-mudahan di sini nggak ada, orang-orang yang dekat kepada wali, kenal kepada wali, tapi nggak dapat berkahnya. Na'udzubillah. Makanya dikatakan laisal mahrum man lam yurzaq salihun. Orang yang merugi itu bukan orang yang nggak punya dekat dengan orang soleh, artinya itu rugi. Tapi lebih parah, yang lebih rugi lagi adalah siapa orang yang diberikan dekat dengan orang soleh, kenal kepada orang soleh, tapi tidak diberikan adab kepada beliau. Jadi hadirin rahimakumullah, ini yang kita lakukan, wasilah untuk mendapat keridhaan Allah. Karena orang kalau sudah mendapat keridhaan Allah, dibukakan baginya ma'rifah kepada Allah, dan ini asal daripada penciptaan kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah. Dalam tafsirnya dikatakan liya'rifun, untuk kenal kepadaku. Karena orang kalau sudah ibadah ada kenal kepada Allah, ini keistimewaannya beda. Makanya dalam satu tafsir Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin,
Ini secara tafsir zahir, sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Tapi dalam tafsir Isyari, diantaranya yang disusun oleh guru kita, guru kami, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yaitu kitab Fuyudat Rabbani, beliau menjelaskan di situ makna yang tersirat di dalam ayat itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan dalam dirimu. Karena beda hadirin. Ini kita kalau jauh-jauh datang ke tempat ini nggak punya keyakinan Habib Soleh, rugi. Hilang lelah, hilang rasa capek, nggak peduli berapa yang harus dikeluarkan. Kenapa? Karena ada satu ikatan yang istimewa, satu keyakinan. Karena Habib Soleh ini termasuk orang yang daripada ahlul yakin. Yang Imam Al-Haddad radhiyallahu an, beliau mengajarkan untuk memperbaiki keyakinan. Fa innahu idza tamma, kalau yakin ini sudah bagus, sarul ghaibu ainan bila nukri, maka akan tampak sesuatu yang tidak tampak kepada yang lainnya. Ini yakin. Ini kita datang ke sini nih, tangga bukan sampai di sini. Tujuannya adalah terus naik, terus kenal dengan beliau. Ini Habib Soleh ini luar biasa keyakinannya. Orang kalau sudah keyakinannya kepada Allah itu bagus, dibuka oleh Allah, itu tembus. Ada diceritakan Habib Ali Batu Pahat, itu lagi, beliau ini nggak pernah nolak sedekah. Ketika beliau lagi di kamar mandi, anaknya ngerogoh kantongnya karena bajunya digantungin, karena abahnya nggak bakal nolak. Ternyata di kantongnya nggak ada, ditungguin. Abahnya keluar pakai baju koko, bilang, abah itu ada tukang minta-minta, saya rogoh di kantong abah nggak ada. Ini beliau ngomong, ente jangan fitnah hubungan ana sama Allah, ente jangan fitnah hubungan anda dengan Allah. Beliau rogoh kantong, ada duit, ada tuh duit di kantongnya. Siapa yang naruh? Allah. Ini Habib Soleh yang kayak begini ceritanya banyak. Saya dengar dari saya punya kakak ipar juga, Habib Ali, jadi abahnya Habib Ahmad, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, itu ada dari Singapura orang datang ke Habib Soleh. Lagi datang ke Habib Soleh, mau ngasih hadiah ke Habib Soleh, pulpen bagus, ternyata lupa, nggak kebawa. Itu Habib Soleh keluar muterin sorbannya, beliau balik bawa pulpen, yang ini bukan pulpennya. Iya Habib Soleh. Kecil semuanya kalau orang udah bagus hubungannya kepada Allah. Ini contoh hadirin. Maka mudah-mudahan yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan buat kita. Allah Subhanahu wa taala tingkatkan keyakinan kita, tingkatkan keimanan kita dengan mendengarkan banyak daripada figur-figur orang yang sudah lulus di dalam kedekatan kepada Allah, orang yang sudah mendapatkan dan meraih kedekatan kecintaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala gabungkan hati kita dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Kita datang dengan hajat yang banyak, kita datang dengan hajat yang luar biasa, dan hajat daripada orang-orang yang berpesan kepada kita, ya Habib Saleh, bijahikum ya Habib Saleh, dengan berkahmu ya Habib Saleh, dengan kedudukanmu ya Habib Saleh, engkau tidak akan menyia-nyiakan kami. Engkau punya kedudukan di hadapan Allah yang indah, yang agung, yang istimewa. Keinginanmu tidak ada lagi di dalam keduniaan, di dalam kepribadianmu, akan tetapi yang engkau inginkan adalah kebaikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami bagian daripada umat Nabi Muhammad. Ya Rabb, kabulkan hajat-hajat kami dengan berkahnya Habib Saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.